sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi bimbingan dan konseling dari Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik layanan konseling kelompok dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di SMK Muhammadiyah 2 Andong Kabupaten Boyolali dengan topik mengurangi perilaku bullying verbal menggunakan teknik kontrak perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selamat datang. Ya, tutup mas. Hanya duduk Pak. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk dengan nyaman semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik semuanya ya. Ya, baik semuanya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Putra mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah berkenan hadir dengan dari undangan Pak Putra untuk melaksanakan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Mungkin ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum Pak. Belum tahu ya? Oke, baik. Alangkah lebih baiknya sebelum acara kita mulai, kegiatan pagi hari kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa di sini? Oke, silakan memimpin doanya, Mas. Kita maju, siap-siap, berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan diawali doa ini kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan kita semuanya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Tadi saya tanya, belum tahu ya kegiatan kita pagi hari ini apa seperti itu, belum tahu ya. Belum, Oke. Pak. Tapi kemarin kita sudah mengisi lembar persetujuan mengikuti layanan, benar? Iya Pak. Oke, sudah dibawa semuanya? Ya. Oke, ya nanti. Baik. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu pertemuan pada pagi hari ini, yaitu tentang konseling kelompok. Nah, mungkin ada yang tahu dari nama konseling kelompok itu apa? Kalau konseling apa? Bimbingan. Kalau kelompok? Suatu perkelompokan lebih dari satu orang. Ini namanya kelompok. Bener. Jadi tadi kalau konseling bimbingan, kalau kelompok itu adalah suatu suatu anggota lebih dari satu orang. Nah, jadi pada dasarnya esensi dari konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan dari guru BK kepada konseli yang lebih dari satu orang untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan dinamika kelompok. Nah, jadi kita di sini nanti akan melaksanakan namanya konseling kelompok untuk membahas suatu masalah dan kita berikan solusi bersama-sama atas dasar persetujuan kelompok. Nah, kemudian teman-teman, di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita taati bersama dan perlu kalian tahu, ya. Jadi, ketika kalian nanti sudah mengikuti konseling kelompok ini, ada asas yang namanya asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan ada asas kerahasiaan. Seperti itu ya, saya jelaskan. Yang pertama itu atas keterbukaan. Jadi nanti teman-teman diharapkan dengan adanya konseling kelompok ini terbuka untuk mengungkapkan pendapatnya, asumsinya, ataupun buah pikiran dari kalian untuk membantu menyelesaikan masalah. Kedua, kesukarelaan. Seperti yang kalian hadir di sini, itu semuanya kan sukarela kan? Tidak ada paksaan sama sekali kan? Tidak ada. Jadi dengan nyaman karena kita semuanya tanpa ada paksaan. Yang ketiga yang paling penting yaitu adalah asas kerahasiaan. Namanya rahasia itu semua pendapat kalian, semua masalah kalian, semua solusi tidak akan kami sebarluaskan kepada pihak manapun, entah ke pihak guru, pihak wali kelas ataupun ke siswa. Karena apa? Itu merupakan kerahasiaan untuk kita semuanya agar masalah yang kita hadapi ini benar-benar bisa mendapatkan solusi yang terbaik.
Paham semuanya ya? Paham. Dan sebelumnya Pak Putra juga akan menjelaskan untuk tujuan pada konseling ini, yaitu tentang bagaimana mengurangi perilaku bullying verbal. Nah itu nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman sudah ada yang kenal atau sudah saling kenal ini ya? Oke, karena satu kelas. Oke, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu biar Pak Putra juga lebih paham mana toh yang namanya si A, si B seperti apa, dengan menyebutkan nama, menyebutkan kelas dan alamat. Paham ya? Dimulai dari yang paling kiri, silakan. Kiri atau duduk? Diri boleh, duduk boleh. Duduk aja. Kenalkan, nama saya Dimas Nugroho, kelas 11 TKF 1, alamat 57 Andon Boyolali. Oke, panggilannya Panggilannya Dimas. Dimas. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Ardianto dari kelas 11 TKF 2, alamat Cuki Kadipaten Ando Boyolali. Oke, panggilannya Lutfi, Pak. Lutfi ya. Satu kelas TKR 1 kan Mas? Oh iya, TKF. Oke, gak apa-apa. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ardana Aditya dari kelas 11 TKR 1, alamat Moyong Beji Andon Boyolali. Oke, panggilannya siapa? Gana. Dana. Oke, Dana. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lelana Ramadan dari kelas 11. Oke, baik. Terima kasih karena sudah memperkenalkan diri. Tadi biar Pak Putra lebih tahu ya nama panggilannya ya. Nanti Mas Dimas, Mas Lutfi, Mas Dana, Mas Lana, sama Mas Fajar. Oke, jadi gitu. Terima kasih atas perkenalannya. Kemudian selanjutnya mengisi buku atau daftar hadir terlebih dahulu ya. Silakan kalian isi di sini dengan menuliskan nama, kelas dan tanda tangan kalian. Paham semuanya ya? Oke, hari ini adalah hari Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2022. Ini pukul. Oke, silakan diisi mulai dari Masnya sampai ke sini, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sudah mengisi daftar diri ini. Pak Putra juga mengecek sudah semuanya ya, nama, kelas dan tanda tangan. Selanjutnya, silakan dikumpulkan lembar inform consent atau lembar persetujuan mengikuti layanan yang telah Pak Putra berikan tadi ya. Dikumpulkan ke Pak Putra. Oke, silakan. Oke. Ini Mas Ardana. Sudah tanda tangannya semua ini? Sudah ya. Siap. Itu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kesempatan konseling kelompok ini nanti kita akan melaksanakan selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Jadi harapannya dengan waktu yang singkat ini kita dapat optimal untuk mengikutinya. Paham semuanya ya? Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya, apakah kalian sudah siap mengikuti konseling ini? Oke, untuk sedikit penyemangat, nanti kalau Pak Putra bilang SMK, kalian bilangnya bisa SMK Muda Jaya, SMK Muda, kalian jawabnya Jaya, bimbingan konseling luar biasa. Oke, coba latihan dulu ya, dengan mengepal ya semua ya. SMK Bisa. SMK Muda Jaya. bimbingan konseling Luar biasa. Oke, siap semuanya ya. Nanti yang luar biasa yang keras sambil diginiin. Oke. SMK Bisa. SMK Muda Jaya. bimbingan konseling Luar biasa. Potongan untuk kita semuanya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas semangat dan fokusnya pada kegiatan hari ini di dalam konseling kelompok ini. Harapannya dengan semangat ini, fokus ini, apa yang kita kerjakan ataupun apa yang kita lakukan ini mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini Pak Putra akan membahas tentang yang namanya apa tadi? Bullying verbal. Ada yang sudah tahu bullying verbal itu apa kira-kira? Belum tahu ya? Oke. Kira-kira kalau Pak Putra kasih contoh. Mas, namamu siapa, Mas? Nama saya Fajar. Fajar ya? Nama orang tuanya siapa? Sugeng. Halo Sugeng, Rene Geng. Itu kira-kira kalau kalian pernah seperti itu enggak ke teman kalian? Pernah. Nah, itu yang namanya bullying verbal atau bullying menggunakan perkataan-perkataan atau ungkapan seperti itu. Nah, karena apa? Di sini kalian pernah nggak melakukan bullying verbal? Pernah, Pak. Pernah? Sering, Pak. Oh, sering. Oke. Saya mau
kalian satu persatu menyebutkan ya. Bullying verbal apa yang pernah kalian lakukan? Coba mulai dari Mas Dimas. Menuduh dan mempermalukan di depan umum. Oh, menuduh. Oke, silakan yang lainnya Mas Putri. Seperti kayak menjuluki dan meneriaki dan kata-kata yang gak bagus gitu Pak. Oh iya, betul, benar ya. Jadi teman-teman, Pak Putra akan menjelaskan bullying verbal yang kalian lakukan ini menurut kalian itu kan hal yang biasa, tapi itu adalah tindakan yang salah ya. Walaupun itu yang kalian hanya bilang sebagai kayak gayeng-gayengan, seru-seruan, tapi kalian bisa merasakan nggak apa yang dirasakan oleh teman yang dibully itu? Kira-kira tidak ya? Karena apa? Teman kalian gimana responnya kalau kalian ejek itu? Biasanya sih senyum Pak. Senyum. Kalau biasanya temanmu gimana? Ketika kamu tadi bilangnya tidak menggerukan ya? Tadi itu gimana responnya? Ada yang biasa aja Pak, ada yang biasa aja, tapi juga ada yang kadang ya kadang nggak terima, mungkin ada kayak perasaan gimana gitu. Oh, agak nggak terima seperti itu. Iya. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah banyak bertukar pikiran dan banyak mengungkapkan masalahnya. Tenang saja, karena ini adalah ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang kalian katakan tadi ini dengan kejujuran kalian tidak akan kami sampaikan ke siapapun. Seperti itu ya. Nah, Pak Putra dalam layanan konseling kelompok ini akan menggunakan teknik kontrak perilaku. Apa? Kontrak perilaku. Yang mana namanya kontrak perilaku adalah sebuah perilaku nanti yang harus kita rubah untuk bisa minimal mengurangi perilaku yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian di dalam proses kontrak perilaku itu ada menggunakan sistem ataupun ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu antecedents, yang kedua behavioral, dan ketiga consequence. Antecedent ini merupakan suatu peristiwa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Kalau dalam hal kaitan ini yaitu apa perilaku kalian? Bullying verbal. Kedua, behavior. Ini bagaimana kita menentukan perilaku-perilaku yang kita rubah. Ya. Contohnya tadi Masnya ikut merasakan yang dirasakan, berarti harus lebih hati-hati. Masnya memanggil dengan nama aslinya. Betul. Itu nanti kita akan diskusikan di sini ya untuk perubahan perilaku yang harus kita kerjakan bersama ini. Tapi ketika kalian sudah seperti ini, Pak Putra akan memberikan lembar kontrak perilaku
di sini lembar kontak perilaku ini ada 4 poin dan tolong nanti dikerjakan sesuai yang telah kita bicarakan ini tadi. Yang pertama yaitu tentang apa yang menjadi target perubahan perilaku saya. Targetnya apa? Tadi kita sebutkan tadi 5. Apa saja langkah yang saya lakukan mencapai target tersebut? Itu kemudian apabila saya melanggar, saya bersedia menerima konsekuensinya. Tadi ya, ribetnya apa, punishment-nya apa tadi. Yang kelima, penghargaan apa yang saya dapatkan jika berhasil mengurangi perilaku bullying. Ya, saya berikan waktu barangkali 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan ini, dikerjakan dengan baik ya. Maaf. Diisi nama sama kelasnya. Sudah semuanya? Oke, letakkan semuanya. Baik, kita sepakati dulu perilaku apa yang harus kita rubah selama 1 minggu ini, ya. Oke. Tadi yang pertama masnya apa, Mas? Berbicara dengan sopan, ya. Yang kedua, memanggil dengan nama asli. Yang ketiga yaitu cukup ya. Silakan nomor 2 diisi singkat-singkat saja. Nomor 3 konsekuensinya apa? Misalnya tadi saya contohkan push up, membersihkan, atau mungkin saya harus membaca Quran. Ribetnya apa? Nanti uang saku ditambah, nanti saya dapat ditraktir makan dan sebagainya. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan jangan lupa ditandatangani ya. Oke, silakan. Oke, sudah semuanya? Oke. Ya, coba diangkat semuanya, dilihatkan ke Pak Putra. Oke, coba dari Mas Fajar sudah semua. Belum tanda tangan Mas ya? Tanda tangan dulu mana-mana. Itu sudah bagus. Ya, sudah. Nah, yuk silakan dibacakan untuk punishment-nya dan reward-nya. Mulai dari gantian Mas Fajar. Yo. Kalau kali kamu tidak bisa merubah perilaku, konsekuensimu apa Mas Fajar? Konsekuensi saya akan yang pertama meminta maaf. Ya, betul. Selanjutnya saya akan melakukan bina fisik, Pak. Bina fisik. Push up 20 kali. 20 kali. Bagus. Lagi, Mas ya? Konsekuensi saya, kalau saya tidak bisa, saya akan membersihkan musola. Membersihkan musola. Bagus. Mas ya? Konsekuensi saya, Pak, push up 20 kali. 20 kali kuat. Oh, harus kuat. Mas ya? Apabila saya melanggar, saya akan melakukan push up sebanyak 30 kali dan lari, Pak. Oke, 2 kali dengan fisik ya. Oke, terima kasih. Mas Dimas? Yang sekali belajar saya akan melakukan 2 kali push up 10 kali. 10 kali per kesalahan ya. Oke, sekarang yang ribetnya apa Mas Dimas? Berikutnya, jika saya bisa mengurangi perilaku bullying, saya akan makan makanan favorit saya. Oke, makanannya apa Mas? Banyak ayam, ada yang ada juga. Oh, itu suka ya? Mantap. Oke. Mas Lutfi? Jika saya bisa berhasil selama 1 minggu itu menambah waktu bermain HP dan minggunya jalan-jalan, Pak. Oke, siap, bagus. Mas ya? Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Itu nanti kalian bawa selama 1 minggu sebagai pengingat bahwa kalian sudah melakukan kontrak perilaku, dan nanti akan saya berikan memberikan tabel observasi ataupun tabel jadwal perubahan perilaku selama 1 minggu atau 7 hari. Nah, di sini saya akan sebutkan contohnya. Nah, lihat semuanya ya. Oke, di sini nanti pengisiannya. 1, nama konseli siapa? Kalian ya sendiri ya. Nanti berarti mempunyai 5 kolom karena tadi ada 5 perilaku yang harus dirubah. Dan di sini ada kolom hari ke-1, 2, 3, 4 sampai ke-7. Itu nanti kalau pengisiannya apabila di hari pertama di dalam 5 perilaku itu berhasil kalian kerjakan, berarti diberi tanda centang. Tapi kalau gagal diberi tanda silang. Kemudian di akhir ada jumlah perilaku positif dan ada jumlah perilaku negatif. Negatif itu apa? Yang tidak bisa dikerjakan atau ditanda silang. Paham semuanya ya? Oke. Silakan diisi nanti.
Ya, silakan ditulis dulu nama kalian. Urutannya nomor 1 Mas Dimas, nomor 2 Mas Lutfi, nomor 3 Mas Dana, nomor 4 Mas Lana, nomor 5 Mas Fajudin, sesuai dengan nomornya. Silakan ya. Nama kalian dan perilaku tadi dituliskan sekalian. Tuh ya. Sudah semuanya ya? Oke, baik. Itu kalian simpan nanti sebagai bentuk untuk mengisi tabel kontrak perilaku. Oke, silakan ditata lagi semuanya. Ditata aja, ditaruh di sebelah kanan kalian, diletakkan untuk alat tulisnya. Oke. Sudah semuanya ya teman-teman ya. Nah, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah melaksanakan yang namanya konseling kelompok dengan permasalahan yaitu bullying verbal, dan akan kita gunakan teknik kontrak perilaku untuk mengurangi perilaku tersebut. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Adakah yang bisa merefleksikan kegiatan apa saja yang kita ataupun hal apa saja yang kalian dapatkan dari konseling ini? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Mungkin dari hal-hal yang kecil lagi ya kan, kita kan sebelumnya belum tahu ya kalau melakukan panggilan ini tuh ternyata termasuk dalam bullying Verbal. Dari kegiatan ini tadi setelah kita berdiskusi kita lebih tahu, jadi kayak ternyata hal-hal yang seperti itu termasuk dalam bullying verbal. Oke, terima kasih. Baik semuanya, itu merupakan hasil dari yang kita laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini benar-benar kita jaga konsekuensinya ataupun jaga tanggung jawabnya. Kita berlatih jujur ya. Kalau emang kita tidak bisa melakukan perubahan di hari itu, ya udah ditentang saja. Itu kan semua timbul dari hati kalian, dan perubahan ini semuanya untuk kalian. Baik, seperti itu. Kemudian baik, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan, tapi setelah layanan ini selesai. Jadi mengerjakan tidak sekarang, tapi nanti setelah selesai. Itu nggih. Itu nanti kalian kerjakan ada 5 pertanyaan berkaitan dengan pemahaman kalian atau manfaat kalian ketika mengikuti layanan konseling kelompok ini. Bisa aktif dalam konseling ini sehingga kalian dapat merumuskan tadi yang namanya kontak perilaku. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau dapat memberikan kesimpulan dari keseluruhan layanan kita tadi ini, dari tahap awal, tahap peralihan, tahap inti dan tahap akhir ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Ya, Mas Dimas. Dari awal kan kita belum banyak tahu dari awalnya. Nah, dari situ kan ada penjelasan juga dari bullying verbal juga, kita belum tahu perubahan juga. Nah, dari itu kan kita mulai penjelasannya dari awal sampai intinya juga, sampai akhirnya juga ada kontrak perilaku sendiri. Iya, betul. Bisa banyak yang kita pelajari dari sini, dari awalnya saya nggak tahu apa-apa, yang kita nggak tahu hal kecil seperti itu ternyata bermaknanya juga terlalu besar untuk yang menjadi korbannya juga. Jadi banyak Pak untuk mengajarkan kita tuh lebih merasakan orang lain juga, lebih peka orang lain Pak. Jadi juga dari sini juga kita belajar merubah diri kita juga Pak. Merubah diri, ya. Contohnya perilaku itu Mas ya? Iya, perilaku awal kita awalnya kita suka ini seperti itu tanpa berpikir dulu, nah mungkin dari sini kita bisa belajar lagi gitu. Oke, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Dimas. Tadi disebutkan banyak sekali hal yang didapat ya ketika layanan ini ya. Mungkin ada yang mau menanggapi, Mas Dana, Mas Lutfi? Oke, ada lagi? Cukup semuanya ya. Nah, kalau berkaitan dengan kontak perilakunya layanan ini, silakan. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Karena tadi kalian sudah membuat kontak perilaku dan ada tabelnya. Itu ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Untuk selalu mengisi, selalu ingat bahwa tindakan-tindakan kita itu nanti kita akan laporan ke sini, Pak. Nah, selain dari itu, di sini juga ada jumlah perilaku positif maupun negatif. Jadi kalau kita ngelakuin hal negatif itu, kita itu nggak lupa. Kita itu juga harus nyatet biar nggak kayak udah terbiasa lah sama hal-hal yang dulu. Jadi ada konsekuensi tadi ya. Ingat, nanti kalau saya tidak melakukan berarti ada konsekuensinya. Tapi kalau saya dapat melakukan berarti ada rewardnya ataupun
penghargaannya, hadiahnya. Oke, baik teman-teman semuanya, itulah yang kita dapatkan, yang kita selesaikan di sini. Harapannya untuk layanan ini nanti kita akan mengadakan tindak lanjut untuk siklus kedua untuk membahas yang telah kalian lakukan mulai sekarang sampai minggu depan. Kita sepakat untuk pertemuan kedua di hari apa? Selasa tepat hari ini? Oke, Selasa ya? Oke, setuju ya? Berarti nanti kita di siklus kedua atau pertemuan kedua kita laksanakan di hari Selasa untuk membahas hasil kontrak perilaku yang telah kalian kerjakan. Bersedia semuanya? Oke, bersedia ya. Terima kasih atas dari kalian, pendapat kalian. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan dan kesan ketika kalian mengikuti kegiatan ini, silakan. Pesannya apa dan kesannya apa? Mungkin kepada Pak Putra pribadi ataupun dalam pelayanan ini. Silakan. Ya, Dimas. Mungkin pesan saya untuk semuanya untuk ini. Mungkin kita bisa lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bisa memikirkan keadaan orang lain. Untuk kesannya dari diri saya tuh Merasa apa, Mas? yang awalnya memang nggak tahu sama sekali tentang bimbing virtual ini, sekarang jadi lebih tahu lah, paling nggak bisa mengubah diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih ya. Kita beri plus untuk Mas Dimas. Terima kasih atas masukannya dan kesimpulannya. Pak Putra mengucapkan barakallah. Semoga ini dicatat menjadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terakhir, Pak Putra nanti akan mengirim Google Form. Google Form ya. Link Google Form akan saya share di nomor kalian. Itu nanti ada 2 Google Form. Yang pertama yaitu tentang lembar evaluasi hasil dari kalian mengikuti layanan ini. Yang kedua yaitu lembar kepuasan mengikuti layanan. Konfirmasi ke Dimas, Dimas melaporkan ke Pak Putra, Pak, ini semuanya sudah mengisi. Habis itu nanti saya cek untuk diolah. Seperti itu ya. Oke, sepakat pertemuan kedua di hari apa? Selasa. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Pak Putra. Pak Putra juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Semua ini kami ucapkan atau semua itu kita lakukan demi kebaikan kalian agar permasalahan bullying verbal tidak lagi terjadi kepada kalian, umumnya di kelas kalian. Gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya sebelum kita tutup kita pimpin doa dulu dahulu. Saya pilih ya, Mas Lana, silakan pimpin doa untuk menutup. Siang hari ini doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muda Jaya. Bimbingan konseling ruangan